Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidina wasyakirin. Sahabat-sahabat semuanya, alhamdulillah di pagi hari ini kita ketemu kembali dengan saya Gozali, dan saya ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat semuanya yang sudah mendukung channel YouTube ini. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah bagi kita semua. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang berharga ini izinkan saya menyampaikan terkait makna takwa. Sebagaimana tujuan dari shaum yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 183, yang insya Allah ini sering kita dengar ayatnya, bahkan sahabat-sahabat semuanya sudah menghafal ayat ini. Di akhir ayat ini disebutkan bahwa tujuan ibadah saum Ramadan kita adalah la'allakum tattaqun. Nah, pada kesempatan hari ini izinkan saya menyampaikan atau menjelaskan apa itu takwa. Makna takwa sangat banyak. Menurut para ulama, kata takwa dalam Al-Quran ini sangat banyak. Ya, di antaranya ada yang menyebutkan kata takwa di dalam Al-Quran sampai disebutkan 259 kali. Saya menyampaikan satu makna terkait takwa ini. Insya Allah ini akan berseri, ya, 3 video makna takwa. Yang pertama yang bisa kita lihat di dalam surat Al-Baqarah, di permulaan surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Di dalam ayat ini dijelaskan bahwa dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini adalah Al-Qur'an, tidak ada keraguan sedikit pun, hudan sebagai petunjuk, sebagai pedoman, sebagai panduan, lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, kemudian di ayat berikutnya, di awal surat Al-Baqarah ini menjelaskan tentang orang-orang yang bertakwa itu seperti apa. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di awal surat Al-Baqarah ini, orang yang bertakwa itu adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang pertama adalah alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang mengimani hal-hal gaib, mengimani adanya neraka, adanya surga, adanya alam kubur, adanya pertanyaan kubur, adanya siksa kubur. Dan ini merupakan ciri orang yang bertakwa yang disebutkan dalam ayat ini. Perkara iman ini kan perkara hati, perkara keyakinan. Sehingga mengimani atau meyakini hal-hal yang gaib ini adalah keyakinan kita di dalam hati kita. Dan ini akan terimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang selanjutnya adalah disebutkan dalam ayat ini,
Setelah alladzina yu'minuna bil ghaib, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Ya, mendirikan salat dan menunaikan zakat. Artinya, ini juga menjadi ciri orang-orang yang bertakwa ini selalu menjaga salatnya dan selalu memenuhi kewajibannya terhadap hartanya dengan zakat, infak, sedekah. Ini menjadi ciri orang-orang yang bertakwa. Ramadan yang kita lakukan la'allakum tattaqun supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang muttaqin, pribadi-pribadi yang bertakwa, maka di antaranya di dalam Ramadan ini kita menjaga sholat-sholat kita bahkan ditambah dengan sholat-sholat sunnah, ada sholat rawatib, ada sholat tarawih, ada sholat witir, ada sholat qiyamul lail, dan ada sholat-sholat sunnah yang lainnya, sholat duha, seperti itu. Begitupun di dalam Ramadan ini, kita juga melatih diri kita untuk memperbanyak bersedekah. Di samping nanti zakat fitrah, kemudian kita juga memperbanyak sedekah dan juga mengeluarkan zakat mal. Maka para ulama itu menjelaskan zakat mal ini sebaiknya dikeluarkan di bulan Ramadan supaya menghitungnya juga mudah dari Ramadan ke Ramadan. Karena kalau berkaitan dengan zakat ada berlaku di situ haul. Artinya kepemilikan terhadap harta tersebut dihitung selama 1 tahun. Nah, sahabat-sahabat semuanya, selanjutnya ciri yang ketiga yang dijelaskan dalam surat ini menjadi ciri orang-orang yang bertakwa adalah walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, yaitu yang mengimani terhadap kitab suci yaitu Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang selanjutnya wama unzila min qablik. Orang-orang yang bertakwa itu adalah mengimani juga kitab-kitab yang Allah turunkan sebelum Al-Qur'an kepada para nabi dan rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang selanjutnya adalah ciri orang bertakwa yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah ini atau awal surat Al-Baqarah ini setelah tadi mengimani hal-hal yang gaib, kemudian mendirikan sholat, menunaikan zakat, mengimani Al-Quran, mengimani kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di dalam ayat ini, wabil akhirati hum yuqinun. Dan orang-orang yang mengimani hari akhirat, meyakini dengan seyakin-yakinnya akan hari akhirat kelak. Tanpa keraguan sedikit pun, ciri orang bertakwa itu bahwa kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang sementara. Karena kehidupan yang kekal itu nanti di akhirat kelak. Artinya, ketika orang yang bertakwa ini meyakini akan adanya hari akhirat, maka dunia ini tempat bercocok tanam. Dunia ini bukan tujuan hidupnya. Dunia ini tempat beramal. Dunia ini tempat mengumpulkan perbekalan. Dan sebaik-baik bekal, sebagaimana yang kita fahami bersama, fa inna khairazadit taqwa. Sesungguhnya bekal terbaik itu adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan sahabat-sahabat semuanya, inilah yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 4 menjelaskan siapa orang yang bertakwa tersebut. Nah, sehingga di ayat yang kelimanya di surat Al-Baqarah ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, ulaika ala hudam mir rabbihim. Mereka itulah adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk mir rabbihim dari Tuhan mereka, wa ulaika humul muflihun. Dan mereka itulah adalah orang-orang yang sukses, mereka itulah adalah orang-orang yang beruntung. Artinya,
ketika kita ingin sukses di dunia, juga sukses di akhirat, maka bekal satu-satunya buat kita adalah takwa. Demikian, sahabat-sahabat semuanya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.